Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skarading Juliani dengan NIM 2011110146. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah hukum pidana. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu macam-macam hukum pidana. Nah, macam-macam hukum pidana itu yang pertama hukum pidana material. Nah, hukum pidana material yaitu hukum atau aturan hukum yang memuat tindak pidana atau memuat aturan dan syarat untuk pelaku tindak pidana. Nah, yang kedua yaitu hukum pidana formil. Nah, hukum pidana formil yaitu hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Nah, sumber-sumber yang biasa digunakan yaitu dari undang-undang, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu tindak pidana umum. Nah, tindak pidana umum merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, tindak pidana khusus yaitu hukum yang berlaku bagi orang-orang tertentu saja. Maksudnya orang-orang tertentu yaitu orang-orang yang kasusnya di luar KUHP. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan. Nah, tujuan-tujuan ini terdapat 3 teori. Teori mutlak, teori relatif, dan teori gabungan. Nah, teori mutlak yaitu teori yang melakukan pembalasan bagi pelaku kejahatan. Jadi dia ini mutlak untuk melakukan pembalasan bagi yang melakukan tindak kejahatan. Nah, terus kalau relatif itu teori yang lebih dimaksudkan kepada hukuman. Jadi dia itu enggak berpacu pada tindak kejahatannya. Jadi lebih berpacu pada hukuman atau manfaatnya gitu. Dari hukuman yang diberikan kepada yang melakukan kejahatan gitu. Nah, kalau gabungan ini gabungan dari relatif dan mutlak gitu. Jadi selain dia berpacu pada teori mutlak yang mutlak untuk membalas kejahatan, dia juga memikirkan bagaimana caranya atau bagaimana memberikan tujuan atau hukuman tersebut gitu. Jadi dia itu gabungan antara mutlak dan relatif. Nah, setelah itu sebelumnya saya sudah menulis ya 5 soal tersebut. Ini yang soal yang ketiga yaitu 3 prinsip dasar asas legalitas. Nah, 3 prinsip dasar legalitas yaitu yang pertama tiada pidana tanpa undang-undang. Nah, yang kedua tiada pidana tanpa nestapa. Dan yang ketiga tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Nah, itu 3 prinsip dasar dari asas legalitas. Nah, yang keempat yaitu asas legalitas menurut tempatnya. Itu biasa saya sebut sebagai TPPU. Jadi teritorial, personalitas, perlindungan, dan universal. Nah, yang pertama yaitu asas teritorial. Nah, asas teritorial ini asas yang menegaskan bahwa pidana berdasarkan pada tempat. Nah, jadi siapapun warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ada di Indonesia melakukan tindak pidana itu maka akan dituntut gitu. Nah, kalau misalnya asas personalitas yaitu asas yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan kewarganegaraannya. Nah, kalau misalnya asas perlindungan itu asas yang didasarkan pada kepentingan hukum nih. Jadi kalau misalnya perlindungan itu diberlakukan atau didasarkan pada kepentingan hukum negara yang dilanggar gitu. Nah, kalau misalnya asas universal itu asas jadi kalau universal ini asasnya menyatakan bahwa undang-undang ini dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar aturan hukum dari seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu soal tentang unsur-unsur percobaan. Nah, unsur-unsur percobaan itu terdapat dalam pasal 53 KUHP. Yang pertama yaitu adanya niat melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya pemulaan pelaksanaan. Dan yang ketiga, tidak sesuai tujuan karena keinginan sendiri. Nah, contohnya itu pembunuhan. Misalnya contohnya si A itu dia ingin membunuh si B. Jadi tengah malam ini si A ini merencanakan pembunuhan terhadap si B. Karena si B ini pulang kerjanya tengah malam, jadi si A ini sengaja untuk menunggu si B pulang malam gitu. Di tengah jalan si A ini ingin melakukan percobaan pembunuhan terhadap si B. Namun karena di tengah jalan ini dia kepergok dengan masyarakat yang masih ada di jalanan tersebut, jadi dia tidak melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Jadi itu hanya percobaan pembunuhan saja. Nah, segitu mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.